Halo guys, selamat datang di podcast kelompok 2 kelas 12 IPS 1 SMK Stella Maris Surabaya. Di podcast kali ini, kami akan membawakan tema kreatif dan inovatif di era kehidupan baru. Sebelum kita lanjut, kami sebagai kelompok pembawa podcast ini akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Margareta Joana, absen 17. Saya Felix Cristiano, absen 12. Dan saya Yunika Kristina Adi Purnomo, absen 11. Di podcast kali ini, kami membawa seorang narasumber yang merupakan anak milenial. Kami akan berbincang-bincang membahas pentingnya pola pikir kreatif dan inovatif bagi para generasi milenial sekarang untuk kehidupan yang akan datang. Ini dia narasumber kita. Halo Kak Diva. Halo. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dahulu kepada teman-teman di rumah? Baik, perkenalkan saya Yosepa Gradian Andriani Dorotirati, biasa dipanggil Diva. Saya bersekolah di SMAK Syura di Karaende, dan kebetulan saya banyak mengikuti organisasi-organisasi untuk anak muda. Salah satu organisasi anak muda yaitu Forum Anak. Sedikit informasi tentang Forum Anak ini, di sini kami belajar berpikir kreatif dan inovatif dengan menerapkannya pada latihan kepemimpinan dalam berorganisasi. Baik, terima kasih Kak Diva atas perkenalan singkatnya dan sedikit informasi mengenai organisasi Forum Anak tadi. Dilihat dari zaman, sekarang gaya hidup semakin berubah-ubah dikarenakan perubahan yang cepat diantaranya seperti teknologi, sosial, dan budaya yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi pada perkembangan ini, kami juga harus mencari tahu apa sih dampak positif dari perkembangan zaman. Menurut Kak Diva sendiri, apa sih perkembangan positif dan negatif dari perkembangan zaman? Menurut saya, dampak positifnya seperti perkembangan teknologi semakin baik dan canggih, sarana komunikasi lebih baik dan lancar, lebih banyak mengetahui wawasan dari luar negeri, dan lain-lain. Untuk dampak negatifnya sendiri, bisa dilihat dari budaya negara sendiri yang tergeser dengan budaya asing, hilangnya sopan santun dan lupa budaya sendiri, dan budaya asing semakin merajalela di negeri sendiri. Oke, dari dampak yang sudah disebutkan tadi, apa yang Kak Diva rasakan lebih ke dampak positif atau negatif? Kalau untuk saya sendiri, saya lebih merasakan dampak positifnya. Misalnya dalam hal apa nih Kak? Contohnya aja dalam penggunaan teknologi. Teknologi saat ini sudah lebih mudah untuk mencari segala sesuatu, misalnya informasi dan lain-lain. Baik, menurut kakak nih, kebanyakan orang sekarang kreatif dalam segi apa? Kalau untuk sekarang, jika dilihat dari aktivitas anak muda, lebih ke bidang seni, terutama musik dan desain. Dalam hal bermusik dan desain seperti apa Kak? Menurut saya, seperti misalnya, sekarang anak muda berkreasi dengan musik kontemporer. Kalau dari desain, bisa dilihat dari kreativitas anak milenial yang memanfaatkan barang bekas pakai untuk dibuat, ada nilai manfaat dan harga jualnya. Iya ya Kak, betul banget. Saya sempat lihat-lihat anak muda berkreasi di platform seperti YouTube dengan musik kontemporer. Mereka menggunakan barang bekas, tapi pada saat mereka mainkan bisa menyerupai suara alat musik. Kami lihat-lihat juga anak-anak sekarang sudah pintar desain. Dilihat juga anak muda sekarang sudah ada yang mempunyai bisnis. Dari situ bisa dilihat mereka sudah bisa mendesain kemasan sendiri. Wah, hebat-hebat ya generasi milenial yang sekarang. Tepuk tangannya dong untuk generasi milenial. Menurut Kak Diva, hal apa sih yang bisa menunjang untuk generasi sekarang bisa merealisasikan pikiran inovatif dan kreatifnya di zaman sekarang? Dan sudah pernah dirasakan oleh Kak Diva sendiri. Kalau yang sudah pernah kakak rasakan, ya menyatakan pendapat. Menurut kakak ini penting banget sih, karena kalau kita mempunyai ide atau gagasan, tapi kita nggak bisa menyampaikan pendapat, ide yang udah ada akan sia-sia. Wah, bener banget nih kata Kak Diva. Kalau kita mendapatkan hak itu dan kita menggunakannya dengan baik, kita bisa mengejar ketertinggalan negara kita dan bisa menyaingi atau menyamai kedudukan negara kita dengan negara lain. Oke, menurut Kak Diva nih, motivasi apa sih yang bisa mendukung generasi sekarang atau generasi muda ini bisa berpikir dan
berperilaku inovatif dan kreatif. Motivasi saya untuk mendukung generasi sekarang untuk berpikir dan bertindak inovatif dan kreatif adalah saya mau mengajak teman-teman milenial untuk melihat kembali situasi zaman sekarang ini, di mana perkembangan dari setiap aspek dari hari ke hari semakin mengalami perubahan. Untuk itu, generasi milenial harus berusaha beradaptasi dan lebih kritis terhadap perubahan ini agar tidak tertinggal dan tidak terpengaruh dengan dampak negatif dari perubahan ini. Nah, kan di sela-sela kita mengejar ketertinggalan, kan pasti ada hambatan. Nah, aku mau tanya nih, bagaimana sih caranya kita menyikapi hambatan yang ada? Kita bisa tiru dari sikap pahlawan. Dahulu, pahlawan kita menghadapi banyak hambatan demi memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan sikap yang bagus dan kerja keras. Dan sekarang, waktunya kita mengimplementasikan sikap para pahlawan seperti sikap yang jujur, adil dan tegas, agar kita bisa melewati hambatan dengan baik. Wah, bener banget nih Kak. Nah, aku mau nanya nih, sikap para pahlawan yang udah disebutin itu, udah Kakak terapin belum dalam berorganisasi atau berinovasi? Sudah Kakak terapin dong. Misalnya dalam organisasi Forum Anak. Kebetulan di sini, di Forum Anak ini saya sebagai ketuanya. Menjadi seorang ketua dalam sebuah perkumpulan atau organisasi harus bersikap tegas dan berperilaku adil terhadap anggota-anggota, supaya anggota-anggota tergerak dalam organisasi ini untuk memajukan kesejahteraan kaum milenial. Dan juga tidak lupa, kami dalam forum harus menanamkan sikap jujur dalam berkata dan bertindak agar dipercayai oleh orang-orang dalam melakukan sesuatu. Wah, keren banget ya Kak. Memang, sebagai generasi milenial, kita harus mulai dari hal sederhana. Mulai dengan nilai keadilan seperti kata Bambang Suristomo, kemerdekaan itu keadilan, dan kemerdekaan itu memperjuangkan keadilan. Kemudian, bisa dengan nilai kejujuran, seperti pernyataan dari Bung Karno yang fenomenal, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, sifat kepahlawanan itu sesungguhnya sangat identik dengan berani berbuat benar dan berkata jujur. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita memiliki karakter tersebut dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan malah sebaliknya. Wah, benar nih. Kita semua tidak hanya untuk Kak Diva saja ya. Kita semua harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai sifat pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa berkembang juga, mengikuti perkembangan zaman dengan baik dan bisa membuat negara ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Apalagi untuk era yang akan datang dengan era yang mungkin akan lebih maju lagi dari sekarang. Kemudian, karena masih berbicara soal kreatif dan inovatif, kan Indonesia nanti pasti akan dipimpin oleh kita penerus bangsa. Kami ada pengusulan skenario apa saja sih yang harus diformulasikan saat ini? Yang pertama akan dimulai dari perwilayahan dengan keputusan rencana tata ruang kota atau RT/RK. Kami akan merangkai proses penyusunan dan penetapan struktur dan pola ruang yang dibuat untuk mengendalikan program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang demi menjaga keserasian dan keseimbangan pembangunan antar sektor. Kedua, aku akan memberikan sosialisasi untuk membantu mengingat kembali kegiatan operasi sehari-hari yang telah berjalan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Semua orang yang dapat mengambil keputusan dengan tepat dilatih untuk selalu berpikir kritis agar terciptanya kreatif dan inovatif. Yang ketiga, untuk anak sekolah, aku akan memberikan belajar yang menyenangkan. Anak dapat bereksplorasi dan bereksperimen, tidak hanya pada saat pelajaran, tetapi juga pada saat non-pelajaran. Misalnya dalam permainan bola kecil seperti softball. Dalam permainan juga anak dilatih untuk mengembangkan potensi kreativitas mereka. Dalam sebuah permainan biasanya dimainkan untuk mencapai kemenangan dan anak-anak pastinya akan menggunakan taktik atau strategi. Memunculkan strategi sangat membutuhkan kreativitas karena kreativitas adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah
Maka dari itu, setiap permainan membutuhkan kreativitas yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Pringgawidaka 2002, menyatakan bahwa strategi diartikan suatu cara, taktik, teknik, atau siasat yang dilakukan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari skenario yang sudah kami buat, apa sih tanggapan narasumber tentang informasi yang kami sampaikan? Dan juga bila kakak diposisikan untuk membuat skenario-nya mungkin akan menjadi seperti apa? Dari skenario yang telah kalian buat, menurut saya ini sudah seharusnya diterapkan mulai dari sekarang. Saya berharap kita sebagai generasi milenial bisa menerapkannya dengan segera. Skenario yang akan saya usulkan dan mungkin bisa diterapkan saat ini adalah dengan membentuk suatu perkumpulan, di mana perkumpulan tersebut kita bisa menuangkan berbagai kreativitas dan bakat dalam diri. Kemudian mengajak generasi milenial untuk bergabung supaya bisa bersama-sama mengambil langkah yang tepat untuk mensejahterakan kehidupan di zaman sekarang ini. Mungkin dengan diterapkannya skenario ini bisa masyarakat rasakan dampak positifnya. Baik, terima kasih telah menemani kami dalam berbincang di podcast kali ini. Sampai jumpa lagi, Kak. Terima kasih Kak Diva sudah menemani kami. Aku mau bertanya sama kalian berdua, Felix sama Juwana. Apa kalian udah pernah berwisata di waterpark? Apalagi kalian udah pernah coba belum itu wisata kolam apung? Pernah, kenapa ke? Oh, kalau aku belum sih ke. Emangnya kenapa? Kenapa disebut sebagai kolam apung? Karena terjadinya penurunan tekanan uap larut. Air yang berada di dalam kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun, disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Makin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat larut sangat tinggi, maka pada saat ini kita berenang di sini akan mengapung atau tidak akan tenggelam. Aktif bukan para pencipta kolam apung ini yang biasanya hanya kolam renang biasa dijadikan sebagai wahana baru dengan kreativitas yang mereka miliki sehingga memiliki daya tarik sendiri bagi para pengunjungnya. Wah, kerennya. Kreatif banget tuh yang bikin. Jadi bisa lebih meramaikan tempat wisatanya dengan wisata kolam apung ya. Wah, iya, keren banget. Sebelum kita akhiri podcast kita ini, aku ada kuis nih biar kalian gak ngantuk. Dengerin ya, ini pertanyaan gampang kok. Rata-rata nilai tes matematika 10 siswa adalah 65. Jika ditambah 5, nilai siswa lainnya maka rata-ratanya menjadi 70. Nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan adalah A 75, B 78, C 80, D 82, dan E 85. Bentar, kamu kasih waktu berapa lama buat kami berpikir? 5 menit. Oke, sebentar aku hitung dulu ya. Oh Felix, aku udah tahu jawabannya. Tapi gak tahu benar apa salah nih. Jawabannya 75. Salah. 80. Nah, benar. Jawabannya adalah 80. Kalau begitu, Yunike bisa menjelaskan. Caranya adalah dengan rata-rata yang baru yaitu 70 sama dengan jumlah siswa sebelumnya yaitu 10 dikali dengan rata-rata sebelumnya yaitu 65 ditambah dengan jumlah siswa tambahan yaitu 5 dikali dengan rata-rata baru dibagi dengan jumlah siswa sebelumnya ditambah dengan tambahan siswa sekarang. Menjadi 70 per 10 dikali 65 ditambah 5 dikali X2 dibagi 10 ditambah 5. Menjadi 70 sama dengan 650 ditambah 5 dikali X2 per 15. Lalu menjadi 1050 sama dengan 650 ditambah 5 dikali X2. Lalu menjadi 400 sama dengan 5 dikali X2. Lalu pindah ruas X2 sama dengan 80. 80 dapat dari mana? Dari 400 dibagi 5. Terima kasih kalian sudah menjawab.
Yang penting kita ada usaha buat mecahin kuis ini. Sudah perilaku yang bagus buat generasi sekarang. Jadi tidak hanya mau jadi, tetapi harus berpikir buat penyelesaiannya. Meskipun ada yang salah tadi, kita bisa mengulanginya agar benar dan tidak menyesal karena kita tidak pernah mencobanya.